Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Syarah Al-Usulus Salasah. Syarah Al-Usulus Salasah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca pembahasan tentang hijrah, sebagian pembahasan tentang hijrah yang pada malam ini kita akan melanjutkan, di mana telah disebutkan hijrah secara bahasa artinya tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Itu disebut hijrah secara bahasa, meninggalkan sesuatu. Adapun menurut pengertian syariat, hijrah adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam, bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Dan hijrah yang maknanya tadi sudah disebut, berpindah dari negeri Islam, dari negeri kufur ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam, hukumnya wajib, hukumnya fardu atas umat ini. Dari negeri syirik menuju negeri Islam itu hukumnya wajib. Kalau tidak berhijrah, dan dia berarti kalau tidak berhijrah dalam keadaan dia mampu berhijrah, maka dia berdosa. Tapi nanti ada perinciannya bahwa yang dimaksud kalau dia tidak bisa menegakkan agamanya di negeri syirik tersebut, tidak bisa menegakkan agama, tidak bisa ditegakkan syariat-syariat Islam seperti sholat berjamaah, Jumat dan sebagainya di negeri tersebut, maka wajib hukumnya untuk dia segera berhijrah. Dan hijrah itu yang hukumnya wajib yang disebutkan tadi, baqiyatun ila an taqumas sa'ah, tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Itu hukum hijrah, itu hijrah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100, ayat 100. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu wa kana Allahu ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, nah, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, malaikat berkata pada mereka dalam keadaan bagaimana kalian? Nah, mereka menjawab, kami adalah orang yang tertindas di muka bumi, yakni di negeri Mekah, orang yang tertindas di muka bumi, yakni di negeri Mekah tertindas. Dalam keadaan dia tertindas, katanya ya, dia tertindas dan dia nah, diwafatkan malaikat di tempat tersebut di negeri kufur. Nah, kalau maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas, lalu kalian berhijrah padanya. Untuk kalian berhijrah padanya. Maka mereka itulah tempat kembali mereka adalah Jahannam. Dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang yang tertindas, orang yang lemah, atau yang tertindas dari kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berupaya, tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, atau yang tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Wala yahtaduna sabila, tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, atau tidak ada orang yang menuntun dia untuk berhijrah, tidak tahu jalan. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Artinya orang yang itu dimaafkan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, nah dia akan mendapati tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Nah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia ditemui kematian, maka sungguh telah tetap pahalanya atas Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil tentang harusnya berhijrah. Dia mati dalam keadaan di negeri kufur. Nah, di negeri kufur bisa di mana di negeri kufur kalau terjadi perang dengan Islam, dia dipaksa untuk ikut berperang membela orang kafir karena di negeri kufur tersebut, dan dia bisa jadi mati di negeri tersebut berperang melawan Islam, dan dalam keadaan dia berperang membela orang kafir. Nah, karena itu wajib berhijrah. Dan pelajaran lain dari ayat ini pertama tadi yang kaitannya dengan pembahasan wajibnya berhijrah. Nah, bukankah bumi Allah itu luas untuk kalian berhijrah? Nah, kemudian pelajaran lainnya menunjukkan bahwa kalau orang sudah memulai melakukan hijrah, dan itu bukan hanya untuk hijrah, tapi bukan hanya untuk hijrah, tapi berlaku umum. Kalau dia sudah memulai melakukan sesuatu, belum dia lakukan, lalu dia ditemui kematian, di dalam proses dia mau melakukan sesuatu, maka sudah tetap pahalanya. Nah, sudah tetap pahalanya. Sebagai contoh, misalnya orang mau menuntut ilmu, di perjalanan dia diwafatkan oleh Allah di perjalanan, atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa menuntut ilmu. Nah, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan, sudah bergerak untuk melakukan. Nah, ini berlaku umum atas setiap perbuatan. Bisa jadi walaupun dia tidak melakukan, dia dapat pahala, bukan sekedar pahala niat. Bisa jadi dia dihitung pahala perbuatan. Itu banyak contoh-contoh ya. Contoh.
Ada contoh lain yang disebut oleh ulama, misalnya ada contoh yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu kitabnya, saya tidak ingat di mana, mungkin eh, di apa kitab kitab Qawaidul Usul ya. Beliau sarah itu dikasih contoh salah satunya berkaitan dengan ini, kalau orang sudah niat dan sudah bergerak, atau mungkin di Arba'in Nawawi, saya kurang ingat ya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada orang mau sholat duha contohnya. Dia mau sholat duha, dia sudah siap berwudu, sudah mau melaksanakan sholat, tiba-tiba ada orang datang, ada tamunya mungkin datang yang mendesak untuk dia pergi keluar. Belum sempat melaksanakan sholat, dia keluar, maka itu sudah dihitung pahala sholat duha. Karena dia sudah bergerak untuk melakukan sesuatu. Banyak contoh-contoh ya pembahasan tentang ini. Sehingga saya ada juga di Arba'in Nawawi, Sarah Arba'in Nawawi. Nah, adapun penjelasan ayat ini, penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini dan ayatnya, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, al-hijratu qarinatul jihadi fi sabilillah. Nah, hijrah diiringkan dengan jihad. Hijrah diiringkan dengan jihad fisabilillah. Diiringkan dengan jihad fisabilillah dalam banyak ayat ya. Nah, wahya faridatun baqiyatun gairu mansukha. Dia kewajiban yang tetap, yang tidak dihapus hukumnya. Hukum wajibnya berhijrah. Berhijrah ya, dari negeri kufur ke negeri Islam. Yajibu ala kulli muslimin yahtaju ilal hijrati ayyuhajirah. Wajib bagi seorang muslim yang membutuhkan untuk berhijrah, agar dia berhijrah. Agar dia berhijrah, segera berhijrah. Wala yajuzu lil muslimi ayyukima fi biladil kufri wa huwa la yaqduru ala idhari dinihi. Tidak boleh seorang muslim untuk tinggal di negeri kufur dalam keadaan dia tidak mampu menampakkan agamanya. Tidak mampu menampakkan agamanya. Dia tidak bisa menampakkan syiar Islam, agama seperti sholat berjamaah, sholat Jumat dan azan dan sebagainya. Dia berhijrah dan itu wajib hukumnya. Nah, bagi orang yang tinggal itu dibedakan antara tinggal dengan safar ya. Kalau safar ada juga pembahasannya. Safar ke negeri kufur. Nah, bisa jadi dibolehkan kalau dia punya kebutuhan, dia punya hajat di negeri tersebut, dengan syarat dia punya iman, dia punya ilmu dan iman. Ilmu untuk menangkal subhat, iman untuk menangkal syahwat, dan dia punya kebutuhan yang tidak didapatkan di negeri Islam, maka dia boleh bersafar ke negeri kufur, seperti untuk mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri Islam, untuk berobat, untuk berdagang. Misalnya dia punya perdagangan di negeri kufur dan dia butuh untuk ke negeri kufur tersebut, maka tidak dibolehkan dengan syarat dia harus membekali dirinya dengan iman dan ilmu dan iman. Nah, tapi ini yang disebut tinggal ya. Tinggal di negeri kufur. Nah, wajib atas seorang muslim untuk berhijrah, ayyuhajira ila biladil muslimin. Nah, fahiya faridatun baqiyatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah itu fardu yang tetap, yang hukumnya tetap sampai hari ini, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta takhrujas syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputus pintu taubat, sampai tertutup pintu taubat, dan tidak tertutup pintu taubat sampai
sampai terbitnya matahari dari arah barat, dari arah terbenamnya. Ini dari arah barat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, nah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa hukum hijrah terus berlaku sampai hari ini. Nah, wajib kalau dia tidak bisa menampakkan agamanya di negeri kufur, itu wajib hukumnya. Kalau tidak, tetap sunnah untuk berhijrah. Nah, tetap sunnah untuk berhijrah. Kecuali ada tujuan apa lain, misalnya dia tinggal di negeri kufur karena dibutuhkan untuk dia berdakwah di negeri itu. Nah, dan bersama dengan itu tadi disyaratkan dia memang harus bisa menampakkan agamanya di negeri tersebut. Kemudian penjelasan berikutnya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dua ayat yang kita baca tadi, ayat dalam surah An-Nisa ayat 97 97 sampai 98. Kalau ayatnya semuanya sampai ayat 100. Nah, tapi pembahasan tentang hijrah sampai yang disebut oleh Syekh di sini dua ayat ya, dua ayat di awal 97 sampai 98. Pada dua ayat itu terdapat ancaman. Ya, memang di dua ayat itu ancaman atas orang yang meninggalkan hijrah wa huwa yaqduru 'alaiha, dan dia mampu untuk melakukan hijrah. Dia tidak hijrah maka diancam. Ancamannya disebut dalam ayat itu neraka, ya. Diancam dengan neraka. Disebut di dalam ayat kan tempat kembali mereka itu jahanam. Nah, diancam dengan neraka orang tidak berhijrah dalam keadaan dia mampu berhijrah. Dia mampu berhijrah, dia tidak berhijrah. Bersamaan dengan itu dia tidak bisa menegakkan agamanya di negeri kufur tersebut. Karena wajibnya itu dikaitkan dengan ketidakmampuan menegakkan agama, ya. Kalau tidak kan tidak menjadi wajib hukumnya. Kalau tetap dia bisa menegakkan agama, menampakkan syiar Islam di negeri itu, maka hukumnya tidak sampai wajib. Nah, untuk berhijrah. Karena dia diancam neraka, ya. Itu ancaman. Karena dia tidak melakukan hijrah yang hukumnya wajib. Karena itu diancam neraka, ya. Nah, kembali lagi hubungannya dia tidak bisa menampakkan agamanya. Maka dia wajib berhijrah, tapi dia tidak berhijrah, berarti dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, dan tegas ancamannya keras dalam ayat, diancam dengan neraka. Disebut tempat kembali mereka itu jahanam. Wa anna ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Wa in kana la yakhruju minal Islam, walaupun dia tidak keluar dari Islam, ya, tidak dibilang kufur, keluar dari Islam. Akan tetapi hadhihi min nususil wa'id. Ini nas ancaman. Ancaman, ya. Nah, kalau ancaman seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau babnya ancaman, maka bisa jadi Allah laksanakan ancamannya, bisa jadi tidak, yakni dimaafkan. Tentu dengan hikmah Allah, ya. Nah, kalau babnya wa'id, babnya wa'id, al-wa'id ancaman. Tapi kalau babnya al-wa'du, janji, maka Allah pasti penuhi kalau janji. Kalau ancaman, maka tergantung Allah, bisa jadi Allah penuhi ancamannya, bisa jadi tidak. Dan ini ancaman, ya. Ancaman. Nah, wa in kana tarkul hijrati faqad taraka wajiban. Wa in kana tarakal hijrata. Kalau dia meninggalkan hijrah, maka sungguh dia telah meninggalkan kewajiban. Wa kana asiyan, maka dia termasuk orang yang maksiat, yang durhaka. Nah, akan tetapi la yakhruju minal Islam bitarkil hijrah. Dia tidak keluar dari Islam dengan meninggalkan hijrah. Walakin alaihi wa'idun sadidun, tapi dia berhadapan dengan ancaman yang keras, ya, diancam neraka. Nah, untuk orang yang tinggal di negeri kufur dan dia tidak bisa menampakkan agamanya,
di negeri kufur tersebut. Nah, tsumma bayyanallahu bil ayatil lati. Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya uzur allati yusqitu wujubal hijrah, yang menggugurkan wajibnya hijrah. Ada uzurnya. Kalau di ayat ya, yang di ayat. Nah, wajibnya menggugurkan kewajiban hijrah. Di dalamnya disebutkan dua golongan, yaitu al-mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastatina hilatan. Uzurnya tidak mampu untuk berhijrah, tidak mampu berupaya, la yastati'una hilatan, tidak mampu berupaya untuk berhijrah. Yang intinya tidak punya kemampuan berhijrah, dia tidak bisa berupaya untuk berhijrah. Tidak ada kemampuannya, tidak ada uangnya mungkin untuk berhijrah, tidak ada bekalnya untuk berhijrah. Atau dia memang tidak punya kemampuan, wanita atau anak-anak, bisa juga laki-laki, tapi memang tidak punya kemampuan untuk berupaya berhijrah. Nah, ma indahum imkaniyah, tidak ada kemampuan pada mereka. Nah, wala yahtaduna sabila. Yang kedua, mereka itu yakni la ya'rifuna tariqa ilal baladil Madinah. Dia tidak mengetahui jalan menuju Madinah. Karena hijrahnya yang dimaksud di sini menuju Madinah, menuju negeri Islam. Negeri di saat itu negeri Madinah sudah menjadi negeri Islam. Nah, li'annal hijrata tahtaju ila safarin. Karena hijrah itu butuh safar. Wa illa fa innal insana yahluku khalalal hijrati idza kana la ya'rifu tariqah. Nah, karena seseorang bisa binasa di tengah-tengah hijrah, di celah-celah hijrah atau di tengah-tengah hijrah kalau dia tidak mengetahui jalan. Fa'adzarahumullahu fi amrain, maka Allah memberi uzur pada dua perkara. Yang pertama, tidak mampu, la yastati'una hilatan. Yang kedua, la yahtaduna sabila, tidak mengetahui jalan. Nah, hatta law kana indahum imkaniyatun madiyatun, walaupun pada dia ada kemampuan materi. Nah, dia punya kemampuan materi untuk berhijrah, tapi tidak tahu jalan dan tidak ada penunjuk jalannya. Walakinnahum la ya'rifuna tariqah alladhi yaslukunahu. Dia tidak tahu jalan yang akan dia tempuh. Nah, mayyadulluhum hadza huwal udhrus sahih. Yani tidak ada orang yang memberi yang menunjukkan mereka jalan. Ini uzur yang sahih, yang dibenarkan untuk tidak berhijrah. Adapun al-insanu alladhi indahum imkaniyatun wa ya'rifuna tariqa fa hadza la udhra lahu. Kalau dia mampu dan tahu jalan, maka tidak ada uzur bagi dia. Nah, untuk tidak berhijrah, dia harus berhijrah. Kemudian berkata Syekh selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka fa iyaya fa'budun, hanya kepadaku kalian beribadah, kalian menyembah. Al-Ankabut ayat 56. Berkata Imam Bagawi, qala al-Bagawi rahimahullahu taala, sababun nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Berkata Imam Bagawi, sebab turunnya ayat ini yaitu pada orang-orang muslim yang tinggal di Mekah dan mereka tidak berhijrah. Mereka tidak berhijrah. Allah menyeru mereka dengan nama iman, dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Nah, menunjukkan bahwa mereka itu masih beriman, tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Nah, muslim, masih muslim tapi diancam dengan ancaman yang keras. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadhil ayatu min suratil Ankabut. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Ankabut.
ayat 56 ya. Nah, wa fihal amru bil hijrati wa anna ardallahi wasi'atun. Di dalamnya ada perintah hijrah dan bahwasanya bumi Allah itu luas. Nah, bumi Allah itu luas. Idza kunta fi baladin la tatamakkanu min idhari dinika fiha fahunaka ardullahi wasi'atun. Kalau kamu berada di negeri yang tidak memungkinkan untuk kamu menampakkan agamamu di negeri tersebut, maka di sana bumi Allah itu luas. Hendaknya ditinggalkan ya tempat tersebut. Jangan merasa betah di tempat itu. Nah, tidak bisa menampakkan agama, jangan merasa betah. Kalau sudah cukup kebutuhannya, apa yang dibutuhkan misalnya, dan dia tidak bisa dapat di negeri Islam, maka dia berhijrah, tinggalkan ya, karena membahayakan agama. Banyak fitnah syahwat, fitnah subhat kalau di negeri kufur. Nah, termasuk juga misalnya ada kebutuhan pekerjaan, pekerjaan, walaupun ini disebut kebutuhan ya, yang dibolehkan kalau kaitannya kebutuhan pekerjaan. Tapi kalau kita dalam keadaan ada pilihan, kenapa kita harus pilih untuk bekerja di negeri kufur? Nah, dan kita betah bekerja di negeri tersebut, pastinya kita pilih negeri Islam. Bumi Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Yang disebut dalam ayat surah An-Nisa ayat 97 sampai di ayat ke-100-nya ya. Nah, di ayat ke-100-nya itu disebut wasa'atan. Bumi Allah itu yajida fil ardi muragaman kasiran wasa'ah. Dia akan mendapati bumi Allah itu tempat hijrah itu luas dan rezeki yang luas. Tempat hijrah itu banyak dan rezeki yang luas. Kalau kaitannya dengan rezeki, dia tinggalkan negeri kufur, mencari rezeki di negeri Islam yang tidak membahayakan agama, yang dia bisa menegakkan agama dengan baik. Dia cari negeri Islam. Tapi ini masing-masing ya, bukan sifatnya individu. Kita bicara umum ini ya, bicara umum. Kalau per individu kan beda-beda masalah yang dihadapi per individu ya, beda-beda. Nah, tapi bicara umum, konsepnya seperti itu tadi ya. Negeri Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Dan ya kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Allah itu menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minha. Maka Allah akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia kuat, tapi sekali lagi orang beda-beda ya. Kuatnya orang juga beda-beda, masalah yang dihadapi beda-beda, desakan beda-beda. Hanya idealnya, ya kalau dia kuat dan penuh keyakinan, dia tinggalkan konsekuensi dihadapi, asal dia sabar ya. Konsekuensi dihadapi, maka Allah pasti gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu pasti, itu janji Allah. Tadi sudah kita sebut, kalau babnya janji pasti. Hanya banyak manusia itu tidak sabar, tidak bersabar. Dia merasa sudah meninggalkan sesuatu. Janji Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Dia meninggalkan baru 1-2 bulan, 3 bulan, mungkin 4 bulan. Dia tidak lihat Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka dia kembali pada yang sebelumnya. Nah, padahal janji Allah itu pasti, hanya Allah kan masih sedang menguji. Nah, jadi semua janji-janji Allah disebutkan dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis. Kalau orang bertakwa diberi rezeki, diberi jalan keluar. Kalau bertawakal Allah mencukupi. Kalau dia tinggalkan sesuatu pasti digantikan. Terus kita melakukannya, tapi kita tidak melihat sesuatu sesuai dengan apa yang Allah janjikan, kita tidak dapat. Nah, maka ketahuilah ya, dia sedang diuji oleh Allah.
diuji ya, oleh Allah. Janji Allah pasti Allah akan wujudkan. Tapi belum saatnya, artinya dia diuji oleh Allah, diuji kesabaran. Karena itu kita butuh bersabar. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan seorang hamba. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Nah, butuh keyakinan yang kuat ya. Nah, berikutnya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa dalilu nah, ayat ini dalam surah Al-Ankabut mengandung perintah untuk berhijrah, dan bumi Allah itu luas. Kalau kalian berada di negeri yang kalian tidak mampu menampakkan agama kalian di negeri itu, maka di sana bumi Allah luas. Bumi Allah luas, maka intaqil minha, pindahlah darinya. Nah, la tabaqo min hadhil buqatil sayyi'ah. Jangan kamu tetap tinggal di negeri yang jelek, negeri yang buruk, jelek. Nah, tidak ada alasan ya kalau nah, jadi kalau juga termasuk juga ya kalau sekedar safar, kenapa kita harus bersabar ke negeri kufur untuk sesuatu yang ada di negeri Islam, yang bisa didapat di negeri Islam. Nah, mungkin teman-teman yang lain ini, itulah saya bilang tadi, ini bukan anu ya, hanya bicara umum, kita bicara umum. Kalau per individu ya masing-masing menghadapi ujian, cobaan, masalah yang berbeda ya. Nah, sepanjang tidak, yang jelas tidak ada pelanggaran syariat, memenuhi syarat untuk hijrah, untuk safar, maka silakan saja. Walaupun tidak ideal ya. Idealnya itu di negeri Islam saja. Nah, butuh bersabar ya. Bal ukhruj minha ila ardillahil wasi'. Wa qad wassa'allahul arda subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan keluarlah darinya. Jangan tinggal di negeri yang jelek itu, bahkan keluarlah darinya. Nah, menuju negeri Allah yang luas. Dan Allah telah meluaskan negerinya. Buminya, Allah luaskan buminya. Kata orang, apa itu? Dunia itu tidak daun kelor, tidak sekecil daun kelor. Nah, jadi banyak alasan. Kalau di sini tidak dapat, di tempat lain dapat. Kalau di sisi ini tidak dapat, di sisi lain dapat. Nah, kita lanjut. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah qauluhu ta'ala. Dalil dari sunnah tentang hijrah adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sudah disebut tadi, sudah kita baca tadi hadisnya. Nah, yani la tanqatil hijratu hatta tanqatil taubah wa la tanqatil taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Amma qauluhu la hijrata ba'dal fath. Adapun sabda Nabi, karena ada hadis juga ya, hadis lain riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari Ibnu Abbas dan riwayat Muslimnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Nah, yakni setelah terbukanya Makkah, menang kaum muslimin, menguasai Makkah, tidak ada lagi hijrah. Nah, dhahiru hadal hadis, dhahirnya hadis ini bahwa hijrah itu berhenti setelah Fathul Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Nah, wa dhanna ba'dun nas, sebagian manusia menyangka at-ta'aruda, wa dhanna ba'dun nasi at-ta'aruda baina hadal hadis, bertentangan antara dua hadis ini. Hadis yang pertama menunjukkan hijrah itu terus berlaku sampai kiamat. Hadis ini menunjukkan tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya Mekah, dikuasainya Mekah. Maka yang antara dua hadis ya, kita sudah baca hadisnya tadi. Nah, akan tetapi ahlul ilm, jadi manusia menyangka itu bertentangan, tapi ahli ilmu menjawab an hadal hadis ini annal murada la hijrah ba'dal fath
bahwa yang dimaksud tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, yakni tidak ada hijrah lagi dari Mekah. Tak bisa berhijrah. Kalau dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah kan perintahnya, suruh berhijrah. Setelah dikuasai Mekah, maka tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Tidak ada hijrah dari Mekah. Nah, karena Mekah li'annaha sarat bil fathi darul Islam. Karena Mekah setelah dikuasai, maka dia telah menjadi negeri Islam. Dan tidak ada hijrah dari negeri Islam ke negeri yang lainnya. Tidak berlaku hijrah. Yang hukum-hukumnya, keutamaannya hijrah kan besar ya. Hukumnya wajib, keutamaannya besar. Diiringkan di banyak ayat dengan jihad. Nah, itu amalan besar hijrah ya. Amalan besar orang berhijrah. Nah, jadi kembali lagi pahamnya, itu tadi. Yazunnuna annal hijrata baqiyatun mim Makkah ba'dal fath. Mereka menyangka bahwa hijrah, sebagiannya menyangka bahwa hijrah itu tetap berlaku dari Mekah setelah Fathul Mekah. Sebagian menyangka seperti itu. Wa yuriduna tahsila sawabil hijrah, maka mereka menghendaki pahala hijrah. Hijrah itu besar pahalanya, amalan besar ya, hijrah. Jadi dia sangka tetap berlaku hijrah, maka dia mau berhijrah supaya dapat pahala, karena itu ibadah, hijrah itu ibadah. Adapun hijrah dari negeri kufur, maka dia tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Nah, itu berhubungan dengan hadis yang pertama tadi. Akan terus berlaku hijrah sampai hari kiamat ya. Nah, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Wadalilu al ayatus sabiqatu wal hadisun nabawiyatus sabiqatu. Hadza huwal jawabu ala hadzal iskal. Ini komprominya ya dari iskal tersebut. Kita baca sedikit lagi. Falamma istaqarra bil Madinati umira, berkata Syekh selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala selanjutnya berkata, ketika beliau sudah menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam mislu zakati was saumi wal haji wal jihadi wal azani wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa ghairi zalika min syara'il Islam. Nah, ketika beliau telah menetap di Madinah, maka diperintahkan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, nah, puasa, haji. Kalau sholat kan di Mekah ya, ketika Isra Mi'raj diperintahkan untuk sholat. Karena itu beliau di tahun ke-11 setelah diangkat menjadi Rasul di Mekah, tahun ke-11 dari kerasulan itu sudah mengajak sholat. 10 tahun murni dakwanya tauhid saja, menyeru kepada la ilaha illallah. Nah, qulu la ilaha illallah. Mereka Rasulullah menyuruh, ucapkanlah kalian la ilaha illallah. Nanti setelah Isra Mi'raj di tahun ke-11 kenabian, Isra Mi'raj diperintah salat 5 waktu, baru beliau mengajak kepada salat, tapi tetap juga mengajak kepada tauhid tentunya. Nah, setelah hijrah menetap di Mekah, diperintah zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Nah, akhadha ala hadha 10 sinin. Dan beliau menjalankan ini selama 10 tahun. Atau beliau menjalani ini selama 10 tahun. Puasa, zakat, sholat tentunya ya. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf dan selainnya beliau jalani selama 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya, setelah itu beliau diwafatkan, salawatullahi wassalamuhu alaihi. Wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi. Agamanya tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan agama ini tidak ada kebaikan kecuali dia tunjukkan umatnya di atas kebaikan itu. Wala sarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada kejelekan kecuali dia tunjukkan, dia peringatkan umatnya dari kejelekan itu. Wal khairul ladzi dallaha alaihi, dan kebaikan yang dia tunjukkan, agama ini tunjukkan pada umatnya di atas kebaikan itu adalah tauhid. Sebaik-baik yang Allah tunjukkan ya.
yang Allah tunjukkan itu tauhid. Wa alladhi, khair itu bisa anu ya, ya dia apa namanya? eh bermakna sebaik-baiknya. At-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yarda. Tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu semua ibadah tentunya. Nah, yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu ibadah. Dan wasarrul ladzi hadzara minhu, dan kejelekan sejelek-jeleknya yang Allah peringatkan darinya adalah kesyirikan dan seluruh perkara yang Allah tidak sukai dan Allah tolak. Nah, wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bahu. Ba'asahullahu ilan nasi kaffatan. Allah mengutus beliau kepada manusia seluruhnya, seluruh manusia ya. Jadi setelah beliau diutus, beliau itu diutus untuk seluruh manusia yang ada di zaman itu dan sampai hari kiamat. Wa taradallahu ta'atahu ala jami'i saqalaini al-jinni wal ins. Dan Allah wajibkan untuk mentaatinya pada sakolain, pada seluruh sakolain, yaitu seluruh jin dan manusia. Sakolain itu jin dan manusia. Jadi selain manusia diwajibkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga jin ya. Bangsa jin wajib taat. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Surah Al-A'raf ayat 158. Wa akmalallahu bihiddin. Allah menyempurnakan agamanya, dan dengannya Allah menyempurnakan agamanya. Dalilnya jadi dan Allah telah menyempurnakan agamanya dengan diutusnya dengan beliau ya. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu menunjukkan Allah telah menyempurnakan agamanya. Nah, Allah telah menyempurnakan agamanya. Kita cukupkan, ada mungkin mau masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا